sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan perkuliahan modul Nusantara secara daring. Hari ini adalah kegiatan kita refleksi keempat ya. Hari ini kita akan merefleksikan saja kegiatan modul ke-6 dan ke-7 tentang tentang kemarin adalah tentang budaya, kenali budaya, dan yang ke-7 itu adalah tentang agama ya, tentang kebinekaan agama. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman semua sehat semua ya, baik semua ya. Kita ini masih baru ada 12 ya, berarti masih baru 10 mahasiswa yang masuk, masih kurang berapa ini, 7 mahasiswa yang memang belum hadir. Kemudian teman-teman, jadi untuk tugas-tugasnya silahkan itu dikerjakan, dikumpulkan. Karena apa? Karena tugas-tugas itu harus sampai penilaian, dan itu menjadi satu syarat untuk teman-teman bisa mendapatkan biaya uang saku ya, untuk uang saku dari program kampus modul Nusantara ini, dari salah satu kampus program kampus Merdeka. Jadi teman-teman silahkan yang mungkin tidak belum mengumpulkan, bisa dikumpulkan, karena mungkin walaupun ada keterlambatan, tetapi itu kan bisa dikumpulkan ya. Ada bedanya yang tidak terlambat, kemudian terlambat itu kan biasanya merah, kemudian yang tidak tidak mengumpulkan itu biasanya adalah not submitted atau not unanswered ya, Mas Salma ya. Jadi silahkan itu tugas-tugasnya dilengkapi sebagai syarat juga. Kemudian nanti presensi Mas Salma juga akan share juga presensi sebagai dokumen, salah satu biaya biaya saku dari teman-teman semua. Nah, kemudian sebelum kita ke materi, mungkin ada yang perlu dibahas lagi ya teman-teman. Kemarin di grup dan di berbagai macam grup besar di Instagram ataupun di Telegram ataupun di WA itu kan mengusulkan untuk luring ya. Jadi teman-teman mengusulkan untuk luring sampai membuat kemarin surat terbuka ya. Nah, itu sudah memang ada beberapa yang memang belum bisa untuk luring karena ada kendala tentang masih ada PPKM. Jadi berbagai macam kebijakan itu memang tergantung kepada masing-masing universitas. Jadi teman-teman nanti silahkan bisa mengikuti untuk sementara mengikuti daring. Tapi kalau teman-teman sudah tidak bisa untuk mengikuti daring, silahkan tidak usah mengikuti, tidak apa-apa untuk perkuliahan ini ya. Di kebijakan masing-masing universitas itu memang beda-beda. Jadi teman-teman yang mau mengusulkan luring silahkan, sudah saya sampaikan ke PIC, sudah saya sampaikan ke staf ahli dan sebagainya. Nanti tinggal apakah mereka itu tetap dengan kebijakannya tetap kita daring ataupun mau luring, karena memang di kuliah reguler saja itu masih banyak yang daring. Jadi yang pasti sudah saya sampaikan aspirasi dari teman-teman. Kami selaku tim dosen dari bersama mentor sudah memfasilitasi untuk bisa menyampaikan itu ke pimpinan. Jadi memang kebijakan bukan ranah kita, kan kita sebagai pelaku, sebagai pelaksana di lapangan. Jadi teman-teman pasti bisa tahu ya bahwa memang kebijakan itu bukan tidak hanya dibuat satu pihak dalam satu waktu, tapi membutuhkan pemikiran, membutuhkan banyak hal pertimbangan, mulai dari SK Menteri Dalam Negeri, kemudian Satgas, kemudian SK Gubernur, kemudian SK surat edaran rektor dan sebagainya. Jadi mungkin di satu daerah ada yang sudah luring, tetapi di daerah yang lain masih daring, karena memang itu masing-masing kebijakannya berbeda. Yang pasti
saran dari teman-teman, surat terbuka dan sebagainya sudah kami sampaikan, tergantung kepada pimpinan apakah mau tetap dengan kebijakannya atau sudah berubah. Yang pasti jika teman-teman tidak, dipersilahkan juga kalau teman-teman misalnya tidak ikut daring, tidak ikut kuliah ini, silahkan. Saya memberikan kebebasan selaku dosen modul Nusantara sebagai mungkin bentuk protes ya dari teman-teman untuk agar perkuliahan menjadi luring. Tidak masalah. Yang pasti kalau teman-teman yang mau masih mau lanjut, silahkan juga. Jadi justru ketika mengapresiasi teman-teman yang masih lanjut dan masih semangat untuk mengikuti perkuliahan modul Nusantara. Itu ada diskusi atau tanggapan, silahkan langsung bisa sebelum kita mulai. Bapak saya. Silahkan. Iya, mohon sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Lispa, saya dari Universitas Tadulako. Saya mau bertanya Bapak tentang laporan kebinekaan refleksi itu mahasiswa yang buat atau dosen atau mentor Pak. Soalnya kemarin saya ada bertanya salah satu mahasiswa katanya dosen, terus teman-teman mahasiswa lain katanya mahasiswa yang buat. Terima kasih Pak. Oke, kemarin untuk laporan itu biasanya adalah dari mahasiswa sendiri ya, ya Mas Alma ya. Jadi sudah ada format-formatnya yang kemarin itu salah satu formatnya itu sudah di-share Mas Alma di grup WA ya, Mas Alma ya. Itu tentang formatnya ada tujuan seperti logbook itulah. Jadi itu sebagai juga syarat teman-teman. Jadi hari ini tuh untuk penarikan dokumen-dokumen oleh panitia dari kementerian itu sudah mulai ditarik. Jadi ada beberapa masalah memang yang dialami oleh kendala dari bahwa ada beberapa data yang memang belum lengkap, untuk pencairan uang saku dan sebagainya, mulai dari bukan rekening BRI, kemudian ada masalah tentang NIK, kemudian masalahnya adalah logbooknya, terutama teman-teman itu kan harus logbooknya berupa assessment ya, berupa tugas tadi yang harus dikerjakan dan harus dinilai. Itu masih ada beberapa yang belum. Saya lihat juga di penilaian itu segmen itu juga teman-teman ada yang tidak mengumpulkan, ada 2 yang memang dari awal ya sama ya belum tidak mengumpulkan tugasnya. Itu yang menjadi indikator bahwa dalam kementerian untuk mencairkan itu termasuk juga laporan. Jadi laporan kegiatan yang laporan kegiatan yang memang harus disusun oleh teman-teman mahasiswa di dalam melaporkan kegiatan perkuliahan modul Nusantara ini. Jadi laporan itu dibuat oleh masing-masing mahasiswa untuk melengkapi dokumen atau data dari salah satu dari persyaratan yang harus dilengkapi di modul Nusantara ini. Itu Mbak Lispa. Iya Bapak, terima kasih. Terus Bapak untuk pengumpulannya itu bagaimana? Kita langsung kumpul di Spada kan nanti atau kumpul di akun MBKM-nya kita kah? Dan dikumpulkan satu kali untuk semua laporan atau dicicil-cicil Bapak seperti kayak tugas begitu? Ya seperti tugas itu biasanya langsung satu kegiatan itu sudah satu laporan, satu logbook. Jadi satu laporan hari ini kegiatannya apa, kemudian tujuannya untuk apa, kemudian tindak lanjutnya dan sebagainya, itu biasanya adalah per kegiatan. Jadi silahkan nanti ada di akun MBKM-nya teman-teman itu ada nggak dicoba dilihat apakah ada bagian atau sisi dari MBKM yang digunakan untuk mengumpulkan laporan dari laporan per kegiatan modul Nusantara. Jadi silahkan itu langsung di situ ada nggak nanti sepertinya ada ya, karena itu sudah disiapkan di buku panduan pun teman-teman bisa membaca buku panduan itu. Jadi setiap mahasiswa memang wajib untuk membuat laporan itu untuk
sebagai syarat dari pencairan dari uang saku untuk kegiatan modul Nusantara. Itu dicoba dilihat mungkin akunnya, karena kan akun saya dengan akun teman-teman itu kan berbeda ya. Maksudnya berbeda, apa namanya, desainnya berbeda. Ini untuk menilai di teman-teman kan nggak ada ya grade dan sebagainya, assignmentnya dan sebagainya itu kan nggak ada ya. Begitu juga mungkin di akun saya itu juga tidak ada laporan, apa namanya, laporan untuk kegiatan itu. Di saya itu hanya ada logbook untuk setiap kegiatan. Mungkin di teman-teman laporan itu berupa sama dengan logbook. Jadi setiap kegiatan dilaporkan, ada dokumentasi, kemudian apa namanya, untuk mengupload itu Mbak Lispa. Iya Bapak, mohon maaf satu lagi. Ya. Kan kita kemarin diberikan 5 laporan kebinekaan, 2 laporan refleksi, 1 laporan atau terbalik Pak. Pokoknya 5 laporan kebinekaan yang saya dengar, yang saya baca itu. Terus kan kita sekarang sudah sampai ke kebinekaan 7. Nah, sendiri yang pilih untuk pembuatan laporannya atau ditentukan gitu Bapak, dari misalnya Bapak yang tentukan, kami buat laporan kebinekaan itu pada pertemuan kebinekaan 2, 3 begitu Bapak. Terima kasih. Laporan kebinekaan kan kita susun biasanya adalah lewat Spada ya teman-teman. Untuk foto dokumentasi itu bisa screenshot tugas di Spada itu ngapain aja. Jadi itu untuk tugas video dokumen. Jadi setiap kegiatan memang harus ada setiap laporan untuk melaporkan itu. Kalaupun untuk refleksi seperti ini kan nanti di akhir biasanya Mas Alma itu akan men-screenshot kemudian akan mengirimkan ke kita untuk itu sebagai dokumen. Ya, dokumen untuk melengkapi. Jadi memang teman-teman itu perkuliahan ini memang tidak hanya mendengarkan, tidak hanya menyimak ya, tapi juga harus mengerjakan tugas, harus membuat laporan, karena kan ini adalah perkuliahan yang teman-teman itu mendapatkan feedbacknya. Salah satunya adalah uang saku. Jadi ya teman-teman, setiap kali kita kegiatan ini bisa langsung menuliskan laporan. Jadi setiap kegiatan harus ada laporannya, harus ada dokumennya, harus ada buktinya bahwa sudah terlaksana kegiatan perkuliahan modul Nusantara. Seperti itu. Jadi setiap kegiatan harus ada setiap laporan dan itu harus ada dokumentasinya. Jadi setiap di grup itu kan sudah ada jejak digitalnya ya teman-teman di grup WA. Jadi silahkan untuk foto-foto dan sebagainya itu bisa di-upload untuk dokumentasi. Ataupun kalau tidak ada foto, biasanya kalau teman-teman kuliahnya adalah Spada, kita kuliahnya Spada, silahkan untuk di screenshot di Spada itu ataupun tugas yang diberikan, kemudian dilengkapi untuk laporannya. Itu Mbak Lispa. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini kemudian dari Mas Kana Dasen ya, dari Universitas Udayana, tentang terkendala penugasan dalam bentuk video. Jadi kalaupun HP-nya tidak bisa untuk merekam dan edit ya, jadi untuk Mas Kana bisa untuk dispensasi ya, untuk keringanan, bisa langsung mengupload di video YouTube saja, tidak usah diedit. Ya, jadi tidak usah diedit. Misalnya budaya tentang budaya dari daerahnya itu apa, kemudian makanannya, kemarin kan makanannya itu apa khasnya, itu langsung dari YouTube saja, tidak usah diedit kalau memang tidak bisa device-nya tidak bisa untuk mengedit videonya. Jadi itu dispensasinya, karena kami juga maklum ya. Jadi teman-teman di sini juga pasti tidak semuanya itu punya device yang bisa untuk mengedit, HP untuk mengedit ataupun laptop untuk mengedit dan sebagainya. Jadi salah satu keringanannya adalah dengan itu, ketika tidak bisa mengedit, silahkan di-upload saja link YouTube yang ada isinya tentang budaya ataupun makanan khas ataupun yang lain yang sesuai dengan tugas yang diberikan. Itu Skana sudah terjawab ya. Kemudian ada lagi teman-teman, kalau nggak ada, kita hari ini akan refleksi salah satu budaya saja,
ya, salah satu budaya saja agar tidak kelamaan, salah satu budaya yang bisa nanti kita refleksikan yang sudah dibuat teman-teman untuk modul Nusantara ini. Silahkan Mas Alma bisa di share dulu daftar yang kemarin yang sudah di teman-teman kumpulkan daftar tugasnya. Kita pilih salah satu budaya. Kemarin di modul ke-6 ini teman-teman sudah diberikan video tentang khas dari Jogja ya. Ada batik, kemudian ada adat, kemudian ada lagi ya pokoknya upacara khas itu, kemudian teman-teman meringkas itu ke dalam bentuk tulisan, dan yang tugas kedua adalah teman-teman membuat video tentang kesenian ataupun budaya khas asal dari teman-teman. Nah, kita akan mencoba beberapa, tidak semuanya kita tampilkan karena keterbatasan waktu, sebagai refleksi kita di sore hari ini ya. Silahkan video siapa yang mau ditampilkan dulu, ada yang mengusulkan diri sendiri. Untuk assignment itu tugasnya itu kayaknya tetap masih bisa dibuka ya Mas Alma ya, tapi ada keterangannya nanti merah. Itu merah itu artinya terlambat. Jadi teman-teman yang belum mengirimkan tugas, kemudian mau mengirimkan, silahkan langsung dikirimkan saja sesuai dengan modulnya, sesuai dengan ini tugas modul berapa. Nanti sepertinya tetap masih bisa untuk dikumpulkan, tapi mungkin ada keterangan terlambat merah gitu. Jadi tugas ini ada salah satu juga untuk syarat biaya saku dari teman-teman ya, agar bisa air. Itu menjawab pertanyaan dari Mbak Sylvia. Oke, ada mungkin teman-teman yang mau mengusulkan diri? Kalau nggak ada, saya pilihkan aja beberapa video yang kita tampilkan untuk refleksi hari ini. Mungkin bisa dari video dari gimana Mas Alma? Ya, ini mungkin urut aja, mungkin ini ada videonya dari Aldina, bisa kita lihat. Oh ya, silahkan Mas Alma. Terdengar tidak ya Pak? Terdengar tidak? Sudah kelihatan ya, tapi masih keren ya. Kalau suaranya kok nggak ada ya Mas Alma? Nama Mappetuada atau pelamaran atau peresmian penentuan pernikahan. Mappetuada berasal dari kata mappetu yang artinya memutuskan dan kata ada yang artinya perkataan. Jadi Mappetuada berarti memutuskan perkataan tentang pernikahan. Tradisi ini dilakukan untuk membicarakan tentang pengajuan lamaran dan jumlah mahar serta uang panai atau uang belanja pernikahan yang biasanya diberikan oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita. Budaya uang panai ini memang hanya dikenal dan dibudayakan oleh masyarakat Bugis Makassar sebagai penghargaan kepada keluarga mempelai wanita. Biasanya, semakin tinggi derajat sang wanita, maka semakin tinggi pula uang panainya. Bahkan ada yang berjumlah fantastis. Mungkin budaya uang panai sendiri sangat sulit ditemui, dilaksanakan oleh suku lain, atau bahkan tidak ada suku lain yang melakukannya selain suku Bugis Makassar. Inilah salah satu budaya suku Bugis Makassar yang masih dilestarikan hingga kini
tentang proses peresmian pernikahan yang umumnya terjadi di wilayah Bugis Makassar. Acara ini dimulai tepat waktu dengan diawali pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan diskusi, kemudian ramah tamah dengan hidangan makanan khas Bugis Makassar yang tersimpan dalam wadah bosara atau tutup saji. Sajian hidangan makanan tradisional ini umumnya terasa manis, yang diharapkan bahwa kehidupan nantinya juga terasa manis seperti kue-kue tradisional yang disajikan. Hal-hal lain yang dilaksanakan selain acara perkenalan antar keluarga juga dilakukan pembicaraan proses teknis dalam pernikahan nantinya agar pernikahan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya miscommunication. Untuk itu, ada surat pernyataan kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh para wakil keluarga mempelai sebagai pedoman untuk memudahkan acara pernikahan yang sakral. Mapetuada adalah salah satu prosesi adat perkawinan suku Bugis yang didahului dengan beberapa tahapan, yaitu Mak Manu-Manu dan Mak Duta. Masyarakat Bugis mengenal beberapa sinonim kata Mak Manu-Manu, yaitu Mak Ba Jalaleng, Mak Tiro, dan Mak Pese-Pese. Mak Manu-Manu biasanya dilakukan secara diam-diam oleh keluarga dan calon mempelai laki-laki. Tujuannya untuk mengenal lebih dekat gadis yang akan dipinang, juga keluarga si gadis. Kenapa dilakukan diam-diam? Konon katanya agar tidak ada dusta di antara mereka. Keluarga gadis dan si gadis itu sendiri tidak bisa pura-pura baik, pura-pura kaya, dan pura-pura lainnya, karena mereka tidak tahu kalau sedang dimanu-manui. Setelah calon mempelai laki-laki dan keluarganya mengetahui keadaan keluarga si gadis dan menerima keadaan si gadis dan keluarganya, maka dilaksanakanlah proses selanjutnya, yaitu Maduta atau Masuro. Masuro artinya meminang, di mana keluarga dari pihak laki-laki datang ke rumah gadis untuk meminang. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam proses Masuro adalah besarnya uang belanja atau doi menre atau doi panai dan mahar. Seiring dengan perkembangan zaman, Mak Manu-Manu sudah jarang dilakukan karena pada umumnya kedua calon pengantin sudah saling mengenal. Bahkan keluarga masing-masing juga sudah saling mengenal, sekalipun tidak ada hubungan keluarga. Rangkaian acara setelah Mak Duta atau Masuro adalah Mapetuada. Mapetu yang berarti memutuskan dan ada berarti kata. Kata Mapetuada dapat didefinisikan sebagai acara musyawarah untuk bermufakat yang berlangsung di rumah kediaman calon mempelai perempuan. Pada acara Mapetuada, kedua belah pihak, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan memusyawarahkan beberapa hal lain, antara lain jenis dan jumlah sompa atau sunrang atau mahar dan mas kawin, penentuan waktu pelaksanaan akad nikah, permintaan erang-erang atau leko, yaitu seserahan untuk calon pengantin perempuan, kesepakatan dalam acetakeng artinya biaya pencatatan atau pendaftaran nikah di KUA, penentuan busana pengantin tentang warna maupun modelnya, penentuan waktu dan teknik yang akan digunakan saat maparola, yaitu kegiatan setelah akad nikah, berupa mengantar pengantin perempuan bersama pengantin laki-laki ke rumah pengantin laki-laki, dan lainnya yang berhubungan dengan acara akad nikah dan pesta pernikahan. Tak kalah pentingnya, pada saat acara Mapetuada adalah penyerahan uang panai yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat acara Masuro atau Makdatu. Selain itu, pihak laki-laki juga menyerahkan patenre atau pasio berupa cincin. Dahulu, acara Mapetuada tidak dihadiri oleh orang tua kandung calon mempelai laki-laki dan calon pengantin laki-laki. Biasanya hanya diwakili oleh keluarga terdekat saja, seperti om, tante, atau saudara. Calon pengantin perempuan juga tidak dimunculkan di depan tamu-tamu, sehingga keluarga pihak laki-laki menjadi penasaran dan menanti-nanti acara nikah untuk melihat wajah pengantin perempuan. Seiring waktu, acara Mapetuada berkembang dan mengalami perubahan yang cukup signifikan, karena beberapa orang memodifikasinya menjadi semacam acara pertunangan modern, sehingga kedua calon pengantin dihadirkan di depan keluarga
lalu mereka bertukar cincin sebagai tanda kalau mereka telah saling mengikat janji atau bertunangan. Acara Mappetuada tak selamanya dilaksanakan pada rangkaian pesta pernikahan. Ada yang memilih mengantar uang panai bersamaan waktu akadnya untuk nikah, tergantung kesepakatan keluarga. Sebagian masyarakat memusyawarahkan uang panai, tanggal akad, dan sebagainya pada saat lamaran berlangsung. Adapun susunan acara Mappetuada yaitu 1. Menyambut kedatangan keluarga mempelai laki-laki. Yang kedua, salam penghormatan dan mukadimah, yaitu mengucapkan penghormatan kepada tamu-tamu tertentu atau tokoh-tokoh penting yang sempat hadir, kemudian dilanjutkan dengan mukadimah atau kalimat pembuka acara, seperti yang terhormat, yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukuru kila warisese arajangna assewana uang Allah ta'ala nasaba pamma semarajana awerengki pangiringing umur malampe nato pada hadiret rionrong malebi esi kira-kira melo pasilenereng isedi akata madeceng iya naritu acara Mappetuada ribola tudang gina alena tahu malek bikang bapak dan ibu nari panesa tona papojita lao rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba salawa manenungta tema petu lao rialena keluargana nenia sahabatna. Lalu acara selanjutnya atau susunan acara Mappetuada yang ketiga adalah pembukaan oleh MC. Seperti contoh, tabe sining taumatoa malik bekang iae temaka upakaraja. Madecengi romati ripa mulai, ripa taraka ia gau malik bitawa tanah sabiwa tosi lewo-lewo bacai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk susunan acara keempat yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Susunan acara kelima yaitu penyampaian maksud dan tujuan. Susunan acara keenam yaitu sepatah kata dari keluarga mempelai perempuan. Yang ketujuh penyerahan seserahan jika ada. Yang kedelapan perundingan kesepakatan hari akad dan resepsi. Yang kesembilan pemasangan cincin. Dan yang ke-10 pembacaan doa atau penutup. Baik, itu ya dari upacara adat pernikahan. Jadi kita bisa melihat memang setiap kehidupan manusia itu kan selalu, setiap individu, setiap kelompok itu pasti selalu ada budaya yang mengiringi kehidupan sosialnya, ya kehidupannya. Jadi mulai dari hajatan, nikahan, kematian atau lelayu, kemudian sunatan, hitanan, kemudian acara budaya-budaya lain, bersih desa, gotong royong, kemudian gugur gunung, kemudian ada upacara adat yang lainnya, itu pasti didasarkan pada budaya-budaya yang ada ya, budaya-budaya yang ada. Ini tadi contohnya nikahan itu walaupun mungkin acaranya hanya 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari, ya paling maksimal 1 minggu, tapi persiapannya itu bertahun-tahun. Persiapan untuk upacara, apalagi di daerah-daerah tertentu, suku-suku tertentu itu biasanya bisa bertahun-tahun. Kemudian penyelenggaraan nikahan atau hajatan itu biasanya ikuti oleh satu desa atau satu kampung atau satu kelurahan, yang itu memang membutuhkan banyak, karena memang budaya itu adalah hubungan interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan individu, kemudian individu dengan individu, individu dengan kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Jadi memang ada nilai-nilai tradisi, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai keturunan yang memang itu diwariskan
Salah satunya itu, walaupun mungkin sekarang sudah budaya itu sudah banyak mengalami pencampuran ya, akulturasi, kemudian sudah mengalami bahkan asimilasi. Kalau memang dalam asimilasi itu kan memang peleburan dua budaya atau lebih menjadi satu budaya yang benar-benar baru. Keluarga menikah itu adalah salah satu contoh bentuk amalgamasi, karena dari dua budaya yang berbeda, ya kan, dua budaya artinya antara laki-laki dengan perempuan itu kan pasti mempunyai masing-masing keluarga yang berbeda-beda ya, kemudian melebur jadi satu yang namanya keluarga baru. Itu amalgamasi budayanya pun tidak yang lama itu pasti akan terleburkan menjadi budaya yang baru. Ada yang bilang bahwa nikahan, kawinan itu bukan hanya menyatukan dua individu saja ya, antara laki-laki dan perempuan, tapi juga menyatukan dua keluarga besar. Ya, menyatukan dua keluarga besar dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, itu yang menjadi salah satu nilai budaya di dalam pernikahan. Makanya ada banyak pesta perkawinan, pesta pernikahan, mulai dari itu lamaran, mulai dari berembuk hari jadinya, kapan nikahnya, sampai nanti di mana dan sebagainya, sehingga memang membutuhkan banyak sekali. Kalau dibilang apakah budaya itu selalu identik dengan ribet ya, rumit dan sebagainya, ya memang tergantung kepada bagaimana warisan tradisi yang sudah turun-temurun dijaga. Apakah sebuah keluarga atau kelompok itu mau melestarikan dari budaya atau tradisi itu, ataukah justru ya mencari alternatif. Karena hari ini juga bentuk sosialisasi, bentuk-bentuk sosialisasi budaya juga itu kan biasanya hari ini sudah mengalami pergeseran juga ya. Kalau dulu misalnya masih ada extended family atau keluarga besar, ya kan, salah satunya adalah untuk mempertimbangkan jodoh, untuk mencari jodoh, mencari pekerjaan, mencari pendidikan, kemudian mempertimbangkan jodoh mau seperti apa, itu kan biasanya dirembuk ya, dibahas, dimusyawarahkan di dalam keluarga besar, extended family, keluarga batih, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, kemudian Pak D kalau di Jawa, Pak D, Bude dan sebagainya. Tapi sekarang sudah mulai bergeser, ketika orang itu ingin menikah dengan siapa, pasangannya siapa, itu cukup dibahas di keluarga inti atau nuclear family. Jadi hanya mempertimbangkan saran dari ayah dan ibu saja. Ini apakah sudah cocok dengan ini, sudah ada chemistry ya, sudah ada chemistry, kecocokan dengan ini dan sebagainya. Kalau sudah cocok ya sudah dinikahkan. Itu pola-pola itu memang mengalami pergeseran, karena kita tahu masyarakat itu kan selalu dinamis. Masyarakat itu tidak statis. Artinya selalu ada perubahan setiap setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap bulan, itu kan selalu berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri. Jadi perubahan dalam budaya juga selalu mengalami pergeseran, apalagi budaya yang dihubungkan dengan komoditas dan komodifikasi. Artinya budaya itu yang selalu bermakna dulu. Banyak orang melihat budaya itu ada nilai sakretnya, nilai sakralnya, ya kan, nilai sakralnya itu nilai kesuciannya. Pernikahan itu adalah suatu hal yang suci ya, yang sakret ya. Tetapi semenjak adanya kapitalisme ya, banyak terjadi komodifikasi, perubahan-perubahan. Jadi nilai-nilai itu tidak lagi bermakna sakret atau sakral, tapi sudah mengalami pergeseran ke profan. Ya kan, profan itu artinya ya sesuatu hal yang tidak sakral lagi. Misalnya selain pernikahan, misalnya ada beberapa upacara adat yang itu melihat tidak lagi bermakna suci, tetapi dijual menjadi sebuah komodifikasi atau komoditas. Misalnya nanti ada teman yang dari mana, Toraja ya, upacara Rambu Solo. Kalau dulu itu upacara itu yang memberikan baju baru, merias mayat yang sudah bertahun-tahun ya, orang meninggal. Itu kan dulu itu memang bermakna suci, bermakna sakral. Tetapi hari ini sudah mengalami komodifikasi, sekarang sudah dijual ya menjadi pariwisata. Itu artinya sudah pergeseran-pergeseran itu, termasuk menikah itu kan tadi hajatan menikah itu bukan hanya soal sakret saja, tapi sudah mengalami pergeseran
pergeseran menjadi sesuatu hal yang dijual, tidak lagi suci. Karena sekarang kan orang menikah, cerai dan sebagainya itu kan sudah banyak ya. Jadi dianggap bahwa prosesi pernikahan itu tidak lagi bermakna sakral, tetapi ada yang sesuatu hal yang dijual. Jadi itu refleksinya masing-masing masyarakat dari kita itu kan pasti punya budaya sendiri. Budaya kita itu cenderung adalah hasil dari konsensus atau kesepakatan. Jadi konsensus kesepakatan, makanya antara satu budaya dengan budaya yang lain itu berbeda. Upacara menikah saja di daerah pasti berbeda ya. Ini tadi yang ditampilkan adalah di Bugis ya, di Bugis bagaimana ya upacara itu mulai dari yang namanya Mapetuada, dari lamaran, menentukan hari jadi sampai hari H itu seperti itu, ada prosesi-prosesi yang harus dilewati. Itu tentunya berbeda dengan ketika prosesi pernikahan di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera, bahkan Jawa. Kalau Jawa lebih rumit lagi ya Mas Alma ya, lebih banyak prosesi yang harus dilewati untuk bisa menjadi keluarga atau pasangan. Ya ada midodareni, ada upacara lamaran dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat lah, searching aja bagaimana prosesi upacara pernikahan di Jawa itu paling enggak ya membutuhkan waktu seminggu ya, untuk bisa prosesi pernikahan itu. Jadi bagaimana prosesi pernikahan di Jawa itu pasti berbeda-beda. Artinya memang keberagaman ya dalam hal menikah saja, pernikahan saja itu banyak sekali di Nusantara. Jadi semakin banyak prosesi yang harus dilewati, itu biasanya menjadi penanda bahwa semakin bermakna sakral dari pernikahan itu sendiri. Artinya ya kita harus juga menghormati dan menghargai dari masing-masing budaya. Tadi ini ditampilkan karena itu adalah sebuah konsensus kesepakatan yang memang sudah dimaknai secara suci oleh masyarakat itu sendiri. Itu refleksi dari pernikahan. Mungkin Mas Alma mau menambahi atau mau melanjutkan untuk video berikutnya. Silahkan Mas Alma. Mungkin kita lanjutkan dulu saja, Pak. Ini kok nggak bisa, ini mau punya Veronica. Coba klik saya mengerti dan ingin melanjutkan. Oh bisa. Lagi bersama saya. Hai, kembali lagi bersama saya Veronica Pato, NIM 2135289-11. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu budaya dari asal saya, yaitu Sulawesi Selatan. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan sedikit tentang upacara Rambu Solo ini. Namun pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya secara rinci. Nah, untuk Rambu Solo ini adalah upacara adat suku Toraja yang sangat terkenal. Nah, upacara Rambu Solo ini merupakan rangkaian kegiatan yang sangat rumit dalam hal ikatan adat serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, persiapannya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kenapa? Karena keluarga bahkan anak serta cucu dari keluarga yang telah meninggal ini mengumpulkan uang untuk persiapan pesta Rambu Solo ini. Puncak Rambu Solo ini sendiri biasanya berlangsung pada bulan Juli dan Agustus, karena pada saat itu orang Toraja yang merantau di seluruh Indonesia akan pulang ke kampung halaman untuk melakukan upacara Rambu Solo ini. Keyakinan orang Toraja percaya kalau kita meninggal dunia, apabila tidak diacarakan oleh keluarga bahkan anak cucunya,
yang tinggal di muka bumi sudah barang pasti akan mendapat karma yang buruk. Ramusono itu ialah acara untuk menyimpan mayat atau menguburkan mayat. Karena orang Toraja yakin bahwa apabila upacara kematian itu tidak dilaksanakan, jiwa si mati itu akan tersendat, tidak akan sampai ke nenek moyangnya. Saya anaknya Pengburi. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. Pengburi ini dia orang tua yang teladan sama keluarga di sini. Di sini rumah ini punya status di daerah di sini. Status itu istilahnya kayak parenge. Tapi tidak selamanya juga yang pegang keperengisan itu harus di pesta begini. Ini adalah niat dari saudara-saudara dan kami dari anak-anaknya. Makanya kami bikin begini. Memang ada kebanggaan dan gengsi di situ. Tetapi kalau saya, mungkin dulu dan sebagian orang, kalau kita potong begini kan kita bagi, hampir kayaknya dibagi rata. Kalau pestanya juga lama, orang-orang yang di tetangga kita dan kampung itu kita kasih makan kalau ada rezeki. Jadi kalau saya, ya kebersamaan, gotong royong, membagi rezeki. Jadi saya meskipun di situ pasti ada kebanggaan, pasti ada gengsinya. Keluarga juga tetangga, tapi kalau kita di Toraja itu kalau ada kayak begini ya kita saling membantu, baik itu keluarga, baik itu masyarakat ya. Jadi apalagi kalau pesta-pesta sudah begini ya, masyarakat itu sudah turun tangan semua, karena pesta itu tidak bisa berjalan kalau masyarakat tidak turun tangan. Keluarga kan tidak mampu untuk pesta-pesta seperti ini. Pesta ini sudah sangat besar. Kalau ini sudah miliaran ini, ya sekitaran 1 M lebih. Mulai dari pemandokan, kerbau dibelikan, ya. Ya di sini sekitar 2 M, 3 M. Memang kita orang Toraja itu kita dilahirkan untuk patuh sama orang tua. Jadi di situ adalah balas budi kami untuk penghormatan terakhir. Makanya kami siap untuk melakukan semua. Secara tradisi kami sangat meyakini bahwa kemampuan kami sembunyikan untuk jiwa si mati, pasti dia akan lihat, bahkan mendatangkan musibah. Ya, harapan kita kalau kita menyembunyikan harta, kita akan kaya toh, tapi ya tidak akan berkenan. Jadi hukum karma itu sebenarnya karma
alukuna nenek tolorota ko pemalina jadi pemali lantibe. Ya justru itu orang kaya berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang besar demi keselamatan jiwa orang tuanya. Jadi kegunaannya bukan penghamburan, tidak. Kegunaannya ialah memperlihatkan kebolehannya. Kita tersenyum bukan karena senang, tapi itu adalah obat dari semua apa yang telah kita bikin. Itu kombinasi kesedihan sekaligus kebahagiaan. Jadi mungkin itulah mungkin hiburan yang tersendiri yang luar biasa, karena orang juga sudah mengatakan, orang Toraja mengatakan pasundun malikna, kira-kira puncak menyampaikan kerinduannya untuk orang yang dikasih kira-kira. Nah, dari video tadi kita bisa simpulkan bahwa Rambu Solo ini merupakan upacara adat dari suku Toraja yang sangat meriah, dan persiapannya itu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Untuk biayanya mulai dari persiapan pondok, berbau, dan bahkan untuk pembayaran orang yang membawakan tarian atau mak badong. Namun di luar semua itu, keluarga telah mempersiapkan, ya seperti pada video tadi, bahwa persiapan ini berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, karena semakin lama mayat disimpan di dalam rumah, maka semakin banyak juga waktu yang dibutuhkan oleh keluarga bahkan anak cucu untuk mengumpulkan uang demi mensukseskan upacara Rambu Solo ini. Nah, itu tadi video budaya asal saya, itu Rambu Solo. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, baik, itu ya tadi videonya tentang Rambu Solo. Jadi mungkin tadi ada videonya agak ada yang tadi ada disclaimernya ya di awal, karena memang itu juga ada hal-hal yang sensitif yang mungkin tidak semua umur bisa menyaksikan itu. Tapi yang pasti dalam sebuah budaya itu adalah sesuatu hal yang istilahnya bernilai. Ya, ada nilai sesuatu hal yang mungkin nilainya itu adalah tadi di upacara Rambu Solo itu juga didasarkan pada pelapisan sosial masyarakat. Jadi menyangkut tentang gengsi, kemudian prestis, privilege, harkat, martabat, dan harga diri. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, tadi ada yang 1 miliar, ya 2 miliar, bahkan 3 miliar untuk satu upacara Rambu Solo saja, itu menandakan di dalam masyarakat itu ada yang namanya pelapisan sosial. Jadi semakin lama upacaranya, semakin besar biaya yang dikeluarkan, itu biasanya akan mengangkat atau akan meningkatkan gengsi, kemudian prestis, privilege, harkat, martabat, harga diri dari keluarga yang mengadakan Rambu Solo. Jadi biasanya beberapa penelitian itu sudah menunjukkan bahwa semakin banyak uang yang dikeluarkan, karena kan satu kerbau hitam saja itu ada yang harganya itu 500 juta ya. Ada yang bahkan 1 miliar. Itu hanya satu kerbau. Berapa kerbau tadi yang digunakan untuk disembelih, berapa babi hitam yang digunakan untuk sembelih, belum yang lain dan sebagainya. Biasanya di situ memang menunjukkan adanya status sosial ya teman-teman. Kalau kita belajar tentang status sosial, itu memang
tidak ada habisnya ya kan. Semakin tinggi status sosial dalam masyarakat kita itu bisa ditunjukkan dengan apapun. Ini salah satunya di upacara Rambu Solo itu status sosialnya memang hanya untuk yang bisa melaksanakan upacara ini ya hanya dari kalangan atas, dari mereka yang punya uang. Kalau bagaimana dengan mereka yang tidak punya? Biasanya kan memang tidak semewah itu, ada bantuan dari tetangga, kemudian kanan kiri dan sebagainya. Beda ketika yang menyelenggarakan adalah kelas sosial tinggi. Ada juga status sosial itu yang ditunjukkan dari upacara adat yang lain ya, misalnya di beberapa, misalnya di Madura ataupun di yang lain itu biasanya ditunjukkan dari upacara karapan sapi. Misalnya semakin sering dapat juara, biasanya sapinya itu akan statusnya akan tinggi, naik harganya dan lain sebagainya. Begitu juga di daerah-daerah lain, memang upacara adat selalu identik dengan status sosial. Jadi status sosial apa yang ada di situ biasanya juga akan menandakan bahwa oh yang ini yang mengadakan adalah orang kaya. Ya memang tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya, tapi banyak sekali untuk melakukan upacara adat masing-masing, punya penandanya, punya status sosialnya kenapa mengadakan upacara ini. Dan banyak sekarang, salah satunya ini juga menjadi komodifikasi untuk menarik wisata. Jadi untuk menarik wisata baik itu dari lokal maupun internasional untuk bisa datang ke Toraja ya, pastinya di situ juga akan, di satu sisi juga akan berefek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika Rambu Solo ini ada, banyak wisatawan yang datang, kemudian warga di sekitar juga pasti akan berjualan, menyediakan penginapan, dan itu akan berefek juga pada pertumbuhan ekonomi. Jadi itu yang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh pemerintah kita ya, sebelum ada pandemi. Tapi pandemi memang menghajar berbagai macam sektor, sehingga salah satunya adalah sektor wisata yang terpuruk. Mungkin di Jogja juga sama, ketika masih ada PPKM dan masih ada pembatasan kegiatan masyarakat, masih banyak tempat-tempat wisata yang belum buka. Itu juga memukul industri okupansi, perhotelan, transportasi yang sekarang mungkin sudah mulai tumbuh ya. Itu Mas Alma mungkin ada tambahan, silahkan. Iya Pak, ya mungkin ini ya, ini sangat gimana ya, sangat menarik ya, bagaimana penghormatan kepada orang yang meninggal ini membutuhkan biaya yang sangat banyak gitu. Dan semoga Rambu Solo ini bisa terus ada, karena memang lumayan tadi ada 2 miliar satu orang tua yang meninggal gitu. Bagaimana dengan banyaknya orang meninggal? Tapi kan itu ini ya Pak, nggak semua sampai 1 miliar, ada yang nggak sampai segitu kan, atau mungkin nggak semuanya gitu, tergantung pada status sosialnya, tergantung pada kemampuan juga. Jadi ini salah satu penanda dari status sosial itu adalah seberapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk Rambu Solo ini. Walaupun di satu sisi ada nilai sakralnya ya, bahwa untuk berbakti kepada orang tua itu tidak ada harganya. Tetapi di satu sisi itu menjadi salah satu penanda status sosial dari masing-masing orang, bahwa ketika dia semakin banyak biaya yang dikeluarkan, itu status sosialnya biasanya akan semakin tinggi. Itu sama. Oke, jadi itu ya teman-teman, melihat dari 2 video tadi dan beberapa video yang sudah di-upload dan dikumpulkan oleh teman-teman. Jadi memang kita bisa merefleksikan bahwa masing-masing masyarakat itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Budaya itu lebih cenderung kepada semua hasil cipta rasa karya manusia yang ada di dalam kehidupannya ya, kemudian itu diterima, diwariskan, kemudian turun temurun, dijaga, dilestarikan, akhirnya itu menjadi budaya. Walaupun kita bisa melihat hari ini budaya masing-masing masyarakat itu berbeda-beda, pasti sudah mengalami pencampuran budaya dengan yang lain, sudah tidak lagi murni, sudah tidak lagi
sudah tidak lagi sama dengan aslinya, tetapi ya di situ masih ada nilai-nilai yang masih dipertahankan. Walaupun tidak hanya nilai sakralnya, tetapi juga ada nilai profannya, nilai di luar sakral. Jadi bisa melihat bahwa ya budaya itu kita memang berbeda-beda, apalagi ada banyak faktor yang menyebabkan bahwa memang budaya kita di Indonesia itu berbeda-beda. Ya, budaya juga terkait dengan kita mempunyai labeling atau stereotyping bahwa suku A, daerah A itu wataknya keras, daerah B itu wataknya lembut, daerah C itu wataknya seperti apa, pemarah, itu juga mempengaruhi kepribadian juga. Jadi ini terkait juga dengan sosialisasi, di mana kita tinggal itu biasanya akan membentuk kepribadian kita. Lingkungan keluarga seperti apa, lingkungan masyarakat seperti apa, faktor kultur budaya seperti apa, itu juga masing-masing juga akan mempengaruhi kepribadian dan karakteristik kita. Jadi memang kita harus bisa memahami dalam mempelajari budaya juga di sini, teman-teman, di pertukaran mahasiswa Merdeka Modul Nusantara, di mana memang ada faktor-faktor yang lain. Kita harus bisa dengan prinsip kultural relativisme. Jadi semua budaya itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, baik, tidak ada yang benar salah. Tetapi kita harus melihat bahwa setiap budaya itu memang ada budaya yang kurang bagus, tetapi tidak sampai tidak bagus. Jadi masing-masing tergantung kepada perspektif kita. Kita harus menggunakan perspektif sudut pandang dari budaya itu ketika kita akan mempelajari budaya itu. Misalnya tadi Rambu Solo, kita juga harus bisa melihat dari perspektif mereka. Ya, orang Toraja itu kenapa mengadakan Rambu Solo, ya karena di situ nilai sakralnya adalah bagaimana membalas budi baik orang tua. Karena kita sebagai anak juga harus berbakti, sebagai salah satu wujud bakti balas budi terhadap orang tua, yaitu memberikan berapapun untuk upacara Rambu Solo itu. Tapi di satu sisi yang lain juga memang sudah kehilangan nilai sakralnya. Jadi lebih cenderung semakin besar itu semakin semakin tinggi status sosial yang dimiliki. Jadi itu teman-teman. Jadi untuk kita belajar dengan budaya harus melihat dari perspektif budaya tersebut. Jangan melihat dari perspektif budaya kita. Ya, jadi ketika kita melihat dari perspektif budaya tersebut, kita bisa memahami, ya, menginterpretasikannya. Kemudian pada akhirnya kita akan sadar bahwa masing-masing dari budaya itu berbeda-beda, diciptakan bukan untuk bukan untuk saling bertengkar, bukan untuk meningkatkan atau mempertajam perbedaan, tapi juga untuk bagaimana kita bisa saling melengkapi, ya, kemudian saling belajar, kemudian saling memahami, kemudian bisa saling menghormati dan menghargai antar budaya yang berbeda-beda. Itu mungkin untuk hari ini, ya, refleksi untuk perkuliahan hari ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan sambil Mas Alma mau share format laporan, ya, untuk teman-teman bisa membuat laporan seperti yang sudah ada di buku panduan. Silahkan Mas Alma untuk meng-share format laporannya. Nah, ini teman-teman, jadi setiap kegiatan itu silahkan dilambari laporan kegiatan, ya. Kita sudah sampai ke modul kebinekaannya 7, refleksinya adalah hari ini keempat. Kita belum laporan inspirasi, ya, dan kontribusi sosial. Jadi nanti di akhir saja kita akan inspirasi dari 3 tokoh sekaligus. Kemudian di akhir juga ada kontribusi sosial, bagaimana teman-teman itu mengusulkan kegiatan yang berkontribusi terhadap kehidupan sosial, ya. Misalnya teman-teman membuat sebuah program sosial yang itu digunakan untuk kontribusi sosial. Jadi nanti ada masing-masing kegiatan itu akan ada biaya dan anggarannya. Nah, ini untuk setiap kegiatan di sini teman-teman, baik yang modul kebinekaan, yang refleksi, yang inspirasi, ataupun kontribusi sosial, silahkan di format laporan seperti yang ditanyakan tadi.
dilengkapi seperti ini masing-masing kegiatan yang sudah kita laksanakan. Jadi silahkan untuk mulai dari jenis kegiatan, tanggal kegiatan, tempat, deskripsi, tantangan tindak lanjut, kesan pesan, dan lampirannya, foto-foto. Biasanya di grup itu sudah Mas Hama sudah mengirimkan ya tentang kegiatan hari ini, refleksi misalnya ada fotonya, kemudian ada kegiatan modul kebinekaan, itu teman-teman bisa screenshot atau mengambil gambar dari Spada kita ya. Di situ di misalnya modul kebinekaan 6, silahkan di foto screenshotnya video-video yang sudah diupload di Spada Dikti ataupun tugas-tugasnya. Itu nanti ini akan di-share lebih lanjut kalau mungkin teman-teman butuh di grup ya, di grup WA. Nanti akan di-share oleh Mas Hama sekaligus. Hari ini kita akhiri dengan dokumentasi dan foto seperti biasa. Teman-teman yang mau on cam, silahkan sebentar, kita akan on cam sebentar untuk dokumentasi. Silahkan bisa on cam. Baik, mungkin itu Mas Hama yang bisa on cam, silahkan diambil gambarnya. Iya, Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, cukup ya. Nanti akan diedit oleh Mas Hama, kemudian akan dikirimkan ke grup WA. Terima kasih untuk kemudian dilampirkan di laporan kegiatan teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini teman-teman. Tetap jaga kondisi dan kesehatan, semangat selalu, mudah-mudahan nanti ada hasil yang menggembirakan ya dari laporan yang teman-teman buat, kemudian suratnya dan sebagainya sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada tanggapan positif dari pemangku kebijakan ataupun pimpinan. Terima kasih untuk hari ini. Kita bisa akhiri ya perkuliahan refleksi hari ini. Kita akhiri saja. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak.